Kita sudah menyepakati kan, ada 5 juta di setiap desa untuk penyertaan modal BUMDes bersama. Selesai kita urusan yang satu ini kan. Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa, usaha milik bersama. Kemudian pengembangan desa wisata. Nah, ini bisa ya kolaborasikan dengan kegiatan ketahanan pangan. Ya. Jadi dikelola oleh BUMDes. Kemudian penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud pasal 5 itu diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. Yang pertama, perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun atau IDM. Jadi, data SDGs desa itu yang pernah diinput oleh Satgas SDGs desa ya, itu silakan untuk diperbaharui ataupun ditambah gitu kan. Kalau memang ada yang bertambah ya bertambah, kalau ada yang berkurang ya silakan dikurang. Kalau memang itu dibutuhkan pembiayaan silakan diakomodir di dalam RKPDes dan juga RAPBDes. Tapi kami yakin dananya tidak sebesar yang tahun pertama kita menganggarkan, karena posisinya kita hanya melakukan perbaikan gitu kan, baik ada penambahan ataupun tidak. Begitu juga dengan data IDM. Kemudian ketahanan pangan nabati dan hewani. Nah, terkait dengan ketahanan pangan ini, jadi kita langsung ini ke Permendes nomor 82 tentang desa ketahanan pangan. Beberapa desa di Kecamatan Bermani Ulu ini sudah melakukan musdes khusus terkait kegiatan ketahanan pangan, ya kan? Bagi desa yang belum melaksanakan, untuk menetapkan kegiatan ketahanan pangan ini, pastikan terlebih dahulu pemerintah desa mengisi kuesioner. Ya, ada 8 indikator yang harus diisi sebelum kita menetapkan kegiatan ketahanan pangan apa yang tepat untuk desa kita. Karena kenapa? Setelah diisi kuesioner itu, 8 indikator tersebut, nanti kita bakal tahu posisi desa kita itu ketahanan pangannya seperti apa. Kemarin kita sudah ada coba di Slamet Sudiarjo ya, Slamet Sudiarjo, Sukarami. Nah, ini kemarin sudah kami bantu untuk membuat kuesioner. Kuesionernya sudah kami bagikan kemarin di grup mitra. Itu bisa dijadikan panduan. Yang ini posisinya, kuesioner yang disusun Pak Dedi. Nah, ini kuesioner dari kegiatan ketahanan pangan. Ada instrumen penilaian ketahanan pangan di desa. Jadi ada 8 indikator diisi dengan angka 1, 2, dan 3. Nah, ini nanti akan menghasilkan skor. Kalau skornya itu 26 sampai 30, ketahanan pangan di desa itu sangat baik, ya. Jadi dengan ketahanan pangan di desa ini sangat baik, itu ada rekomendasi program. Nah, rekomendasi programnya apa? Silakan dibaca di Permendes 82. Itu lengkap semua. Karena kalau kita bahas semua hari ini, takutnya nanti tidak selesai. Ya. Kemudian kalau skornya 21 sampai 25, ketahanan pangan di desa baik. Nah, kalau ketahanan pangan di desa baik, juga ada rekomendasi program. Silakan lihat skor mana yang kecil. Karena kalau sudah sangat baik ini nggak ada lagi kegiatan yang bisa dilakukan seperti itu kan. Kecuali rekomendasinya itu mempertahankan ketahanan pangan yang ada di desa supaya tetap terjaga baik. Nah, kalau misalkan ketahanan pangan di desa baik, itu ada rekomendasi kegiatan yang bisa diakomodir oleh pemerintah desa untuk dianggarkan di RAPBDes. Kemudian kalau skornya 16 sampai 20, ketahanan pangan di desa cukup. Ini juga ada rekomendasi kegiatan. Ya. Nah, dan fokusnya kegiatan pangan ini tidak seperti tahun kemarin Bapak Ibu ya. Karena kemarin sudah khawatir semua ketika kita sebutkan kegiatan ketahanan pangan, malas kami lele lagi katanya kan. Nah, jadi biar nggak khawatir, silakan perhatikan rekomendasi kegiatannya di sana.
Tapi sebelum kita menentukan kegiatan apa, kita harus terlebih dahulu mengisi instrumen ini. Kemudian yang terakhir 10-15 ketahanan pangan di desa kurang. Ini juga nanti ada rekomendasi kegiatan yang disebutkan di sana. Dan kami sampaikan untuk kegiatan ketahanan pangan ini masih wajib kita anggarkan di RAPBDes tahun 2023. RKPDes dan juga APBDes. Tetapi bedanya di sini tidak menggunakan persentase. Ya. Jadi yang menggunakan persentase berdasarkan Permendes nomor 8 ini hanya BLT. BLT itu maksimal 25%. Kalau maksimal berarti paling banyak, ya kan? Kemudian yang kedua 3% maksimal untuk operasional pemerintah desa. Oke, dari pagu anggaran ya. Itu untuk yang ketahanan pangan. Kemudian ada pencegahan dan penurunan angka stunting. Pencegahan dan penurunan stunting. Dan ini juga wajib ya. Makanya kita wajib melaksanakan rembuk stunting. Dan mohon perhatian terkhusus untuk desa Sentral Baru dan desa Baru Manis. Itu menjadi lokus stunting yang nantinya pasti bakal diaudit terkait kegiatan stunting. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya berita cukup miris ya. Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu itu menyumbang persentase tertinggi angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong. Angkanya berapa Pak? 26%. Ya, 26%. Ya, 26%. Jadi Rejang Lebong itu penyumbang tertinggi yang terindikasi stunting, gagal tumbuh, bantut gitu ya. Jadi makanya Rejang Lebong menjadi lokus untuk kegiatan stunting ini. Nah, kemudian untuk kita wilayah Kecamatan Bermani Hulu itu ada 2 desa yang menjadi lokus, yakni Desa Sentral Baru dan juga Desa Baru Manis. Jadi mohon perhatian, ini nanti pastikan Pak Kades, Pak Yongki Aprizal, pastikan memang kebutuhan dari masyarakat yang terindikasi stunting ini terakomodir di dalam APBDes. Baik itu untuk pencegahan ataupun posisinya untuk penanganan. Ya, karena posisinya di sentral terindikasi stuntingnya lumayan banyak dan juga desa Baru Manis. Dan untuk desa lain bukan berarti nggak ada kemungkinan nggak terdata. Nah, mungkin seperti itu ya, atau tidak terlapor. Nah, kemudian terkait stunting ini kemarin kami sudah bagikan scorecard juga kan di grup. Itu mohon Pak Kades untuk disampaikan ke KPM-nya, kader pembangunan manusia. Kemudian di sini juga kami sampaikan untuk kader KPM itu mohon terpisah dari kader-kader yang lain, karena ini nanti harus dianggarkan insentifnya secara khusus. Dan kami sampaikan juga terkait kegiatan penanganan stunting, insentif dari insentif dari kader KPM, kader Posyandu, kader apalagi itu remaja, kemudian ada TPK juga, itu dapat dianggarkan melalui dana desa. Jadi jangan khawatir yang posisi ADD-nya kecil ya. Jadi bisa dianggarkan dari dana desa. Tapi mohon dikoordinasikan juga kepada pihak puskesmas dan juga pihak BKKBN. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini nanti tumpang tindih ke kegiatan mereka. Karena apa? Dinas Kesehatan itu punya anggaran khusus untuk penanganan stunting, terutama itu untuk kader untuk BKKBN dan juga puskesmas. Mereka juga dialokasikan dana untuk penanganan stunting. Jadi kalau misalkan seperti kader TPK itu sudah dilakukan honornya oleh puskesmas, berarti desa nggak usah nganggarkan lagi. Atau kemarin kader kami kurang paham juga, banyak sekali kader-kader yang sudah dibentuk ini kan.
TPPS ya. Nah, ini posisinya kemarin kami sudah mendapatkan salinan SK TPPS sekecamatan Bermani Ulu. Pak Kades tahu nggak ada TPPS di desa? Nah, ini yang kacau. Karena kenapa? Rata-rata kami tanyakan kemarin ke desa, tahu nggak ada TPPS di desa? Rata-rata nggak tahu. Tapi yang kami perhatikan, yang menandatangan SK TPPS tersebut adalah kepala desa. Ya, itu yang jadi permasalahan. Dan kami nggak tahu nggak kira-kira Kades isi dari SK tersebut, karena di poin akhirnya itu yang berbahaya Pak Kades, karena menyebutkan segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan TPPS ini itu dibebankan kepada pemerintah desa, dan itu disetujui oleh para kepala desa. Ini ada SK-nya di sini. Oh, kebetulan masih di HP, masih di Google Drive itu ya. Seluruhnya ada, dan kami lihat itu ditanda tangan dan dicap oleh kepala desa. Isi dari TPPS itu banyak orang-orangnya di situ, mulai dari bidan desa, babinsa, babin kantimmas, TPK, kemudian kader posyandu, sekretaris desa. Itu semua dibebankan biayanya kepada pemerintah desa. Nah, jadi maksud kami kepada kepala desa, lain kali kalau misalkan ada terkait SK yang memang tidak diterbitkan oleh pemerintah desa kita, mohon diperhatikan betul-betul. Ya. Karena yang berhak menerbitkan SK itu kan kepala desa. Kalau misalkan kita hanya disodorkan draftnya saja, mohon maaf gitu kan. Ya mohon dipertanyakan dulu gitu kan. Ini SK apa seperti itu. Jangan nanti ketika sudah seperti ini kemarin sudah sampai ke Dinas Kesehatan, sudah sampai ke Bapeda situ SK sini. Yang Kecamatan Bermani Ulu, dan kami lihat lengkap dan kami cek tanda tangannya memang benar, itu tanda tangan seluruh kepala desa kita gitu kan. Nah, jadi mohon nanti dikoordinasikan kepada pihak terkait, jangan sampai ada tumpang tindih anggaran. Contoh misalkan seperti makanan tambahan, kalau memang mereka sudah menganggarkan, ya kita nggak usah menganggarkan lagi gitu kan, karena sifatnya untuk penanganan stunting ini konvergensi atau keroyokan. Ya, jadi kita tinggal menganggarkan posisinya yang belum dianggarkan dari pihak lain. Nah, itu untuk stunting. Kemudian masih terkait juga dengan stunting ini, kemarin kami sudah bagikan scorecard. Nah, ini tolong disampaikan ke KPM ya. Karena ini adalah tugasnya dari KPM. Ini scorecard dan ini dilampirkan di dalam RKPDes. Ya, sebagai lampiran dasar data kita mengusulkan kegiatan stunting. Ini yang pertama itu terkait perencanaan, pendataan kondisi layanan dan rekapnya. Jadi ada total rumah tangga sasaran, rumah tangga kategori rentan. Nah, ini kemarin KPM-nya sudah dilatih di BLKM kalau nggak salah. Sebagian mereka sudah menerima ini, ya, kalau mereka yang hadir. Kemudian ada layanan rematri, layanan calon pengantin, layanan ibu hamil, layanan anak, layanan keluarga, dan scorecard konvergensi layanan stunting. Dan ini yang kita perlukan untuk pemerintah desa ya. Kartu skor konvergensi layanan stunting, karena ini sebagai bahan dasar untuk penginputan IDM, Indeks Desa Membangun. Jadi harapan kami di tahun 2023 nggak ada lagi yang ngisi laporan konvergensi stunting ini asal-asalan. Karena kemarin terjadi itu dari kecamatan kita, masyarakatnya jumlah kakak 630, jumlah ibu hamil 300 gitu kan. Nah, pas mau omspan stunting kemarin ngeror. Jadi dipertanyakan, benar ini terjadi gitu kan? Atau karena COVID atau gimana ini? Itu kan. Kemudian bayi dan balita, ibu hamil yang dilaporkan posisi ibu hamilnya ada 10 orang. Kemudian COVID itu Pak ya.
Kemudian seperti kemarin, laporan ibu hamilnya ada 10 orang. Kemudian ketika dilihat layanan yang periksa ke posyandu untuk ibu hamil, tiba-tiba ada 15 orang gitu kan. Jadi yang 5 itu dari mana? Gitu ya. Jadi mohon ini nanti akan dipandu oleh PLD untuk pengisian ini. Laporan. Ya, jadi ini scorecardnya mohon dibagikan ke KPM dan mohon dipastikan scorecard ini dilampirkan di dalam RKPDes karena ini sebagai data dasar kita menentukan kegiatan. Contoh, misalkan kita menganggarkan susu untuk ibu hamil, mana data ibu hamilnya? Oh itu ya. Jadi kemarin Laju udah hamil galau ya. Nah gitu ya. Nah kalau misalkan kartu scorecard tentang konvergensi stunting ini nanti sudah diisi, insya Allah semuanya cukup. Jadi untuk penentuan kegiatan cukup, kemudian nanti untuk pemerintah desa mengisi IDM juga tidak akan terkendala. Oke? Jadi Pak Kades tinggal bagikan saja. Oke, kemudian kita lanjut ke peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, ini bisa dilakukan pelatihan kegiatannya itu kan. Kemudian peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, inilah yang dimaksud dengan PKTD tadi. Jadi di tahun 2023 masih prioritasnya terkait padat karya tunai desa. Kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun kegiatan pemberdayaan, itu wajib menggunakan sistem PKTD. Nah, untuk masalah desain dan draft nanti silakan koordinasikan kepada Pak Anton. Gimana untuk yang memenuhi kebutuhan upah PKTD ini. Kemudian peningkatan perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Ya, ini masih terkait dengan stunting tadi. Ini di kesehatan. Nah, perlu kami sampaikan di sini untuk menangani stunting itu fokusnya tidak hanya kepada honor, insentif, kemudian makanan tambahan ya, tetapi fokus juga ke layanan kesehatan masyarakat seperti sanitasi dan juga air bersih. Yang desanya masih punya PR terkait sanitasi dan juga air bersih, mohon itu untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Ya, nanti kita kesulitan air bersih, tapi usulan kegiatan tahun 2023-nya buka badan jalan. Set gitu kan? Jadi mohon diprioritaskan sesuai dengan Permendes nomor 8 ini dulu. Kemudian dana operasional pemerintah desa paling banyak, ingat ya, paling banyak maksimal ini 3% dari pagu dana desa di setiap desa. Ya, dari pagu dana desa. Nah, terkait dengan ini nanti kita akan bahas khusus bersama dengan kode rekeningnya di Siskodes, karena kami juga belum diberikan pemahaman secara detail terkait ini, takutnya nanti salah. Nanti insya Allah kita akan lakukan OJT kepada operator Siskodes. Kita sekalian bahas yang 3% ini ya. Kemudian penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ya, ini berkaitan dengan yang ke-9, bantuan langsung tunai desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, terkait ini kemarin kita sudah dikeluarkan SK ya, terkait warga kita yang miskin ekstrim, dan alhamdulillah sepertinya kemarin Bermani Ulu nggak ada ya. Tidak ada dari 12 desa ini yang terkategori miskin ekstrim. Nah, jadi terkait BLT dana desa itu kembali ke kewenangan lokal desa. Kalau memang ada masyarakat kita yang terkategori miskin ekstrim, walaupun belum tercatat itu kemarin, jadi wajib menganggarkan BLT dana desa. Jadi ini terkait BLT dana desa,
balik ke kewenangan lokal yang ada di desa. Karena pesan Pak Menteri Desa itu desa bisa tidak menganggarkan BLT dana desa asalkan tidak ada lagi warga miskin ekstrim di desa. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada warganya yang mengaku miskin ekstrim di desa dan itu mencuat dan ternyata tidak dianggarkan BLT dana desanya, maka kita akan dipertanyakan. Nah, jadi maksud kami kalau yang BLT dana desa ini bahasanya maksimal 25%. Maksimal ya, jadi paling banyak. Jin Bu, tanya dikit ya. Banyak juga dapat. Masalah ekstrim. Itu mungkin ada kategori di salah satu desa itu warga itu ekstrim kemiskinan, tetapi dia penerima PKH ataupun BNT. Nah, kalau seandainya itu dicuatkan, kan tidak boleh tumpang tindih. Jadi itu Bu solusinya. Kalau dia sudah menerima bantuan lain, berarti gugur tugas kita, ya. Yang posisinya menjadi tanggung jawab kita ini, dia belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun, sementara beliau posisinya miskin ekstrim, tidak dianggarkan dari dana desa. Itu yang akan jadi pertanyaan, Pak. Karena itu menjadi beban tanggung jawab kita, ya kan? Tapi kalau sudah dianggarkan dengan dana PKH, BPNT atau apa bantuan-bantuan yang lain, ya sudah clear. Kan? Kalau banyak yang miskin mendadak, silakan terapkan 14 kriteria miskin ekstrim tersebut. Gampang kan? Oke. Nah, kemudian ini penggunaan dana desa yang terakhir ini ya, untuk mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini terkait dengan COVID-19 ataupun ada bencana-bencana lain yang tak terduga yang terjadi di desa, gitu kan? Bukan bencana yang lain, Peri. Bencana alam maksudnya. Ya. Jadi ini pokoknya inilah ringkasan dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Ya. Jadi mudah-mudahan ini posisinya bisa menjadi pedoman dan panduan dalam menyusun RKPDes. Nah, terkait masalah kode rekening dan aplikasi Siskodes nanti kita akan bahas di lain waktu, ya kan? Oke, sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, kira-kira terkait ini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, Pak Aan duluan, Pak Kades ya. Silakan, Pak Aan. Langsung aja, maaf Pak Dedi. Jadi ini apa yang mungkin ditanyakan yang pertama